Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Timur Update, di mana salah satu channel yang menyajikan sebuah informasi soal situasi politik di Indonesia. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas sosok dari Ketua BEM UGM yang akhir-akhir ini viral di berbagai platform media sosial. Beliau viral ini karena sangat berani dan mengkritik, mengeluarkan narasi-narasi soal kritikannya terhadap Bapak Presiden Prabowo mengenai program makanan bergizi gratis. Nah, eh, di mana Ketua BM UGM ini berfokus mengkritik soal makanan bergizi gratis yang dianggap tidak efektif dan merampas alokasi anggaran pendidikan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini pula Ketua BEM ini mengkritik dengan pedas, bahkan sangat berani mengatakan bahwa dia tidak bisa membedakan mana Bapak Presiden dan mana CEO MBG, karena menurut beliau ini, Ketua BEM ini, tidak ada bahan lain ketika misalnya Bapak Presiden Prabowo bertemu dengan orang-orang. Tidak ada pembahasan lain yang dibahas, kecuali membahas soal makanan bergizi gratis ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Ketua BEM UGM ini terhadap kritikannya terhadap Bapak Presiden Prabowo yang berfokus kepada programnya, yaitu makanan bergizi gratis. Kita lihat sama-sama. Makan bergizi gratis, itu pun kami kritisi, Bang. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Sehingga kita lihat kembali, MBG ini sebagai tidak sebuah program, tapi justru proyek yang begitu jahat. Satu SPPG, Bang, per tahun itu bisa punya laba 1,8 miliar. 1,8 miliar. Itu satu SPPG. Sementara, sebagai ilustrasi, di daerah saya, ketua partainya Pak Presiden itu punya 9 SPPG, Bang. 9 SPPG. Itu artinya per tahun dia punya 17 triliun minimal. 17 triliun. Kalau 5 tahun, Bang, masa presidenan satu periode ini, berarti 85 miliar, Bang. Di 2029 nanti, kalau presiden yang hari ini berkuasa nyalon lagi, lalu ketua DPC ini harus mengeluarkan 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, bahkan 50 miliar untuk memastikan kemenangan Presiden Prabowo. Saya kira itu angka yang sangat kecil. Apalagi di periode selanjutnya, dia akan dapat 85 miliar lagi. Loh, ini sebenarnya program untuk pencegahan stunting atau proyek supaya Presiden Prabowo bisa terpilih lagi di 2029. Dan yang kayak gini terjadi di mana-mana. Presiden Prabowo itu tidak pernah punya tema lain ketika pidato selain MBG. Apapun forumnya, siapapun orang yang ditemuinya, selalu MBG narasinya. Ini presiden susah kita bedakan sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan atau CEO MBG atau ketua panitia MBG. Karena narasinya selalu MBG. Bersamaan dengan itu, presiden tidak sadar atau bahkan mungkin menolak untuk memahami bahwa MBG ini mudorotnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Hal yang paling dasar itu soal pengalokasian anggaran, Bang. Kita sejak bulan September sudah mengkritik bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dirampas untuk makan bergizi gratis. Karena makan bergizi gratis sejak awal misinya bukan misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi untuk mengentaskan stunting, memberi gizi. Artinya
lebih masuk akal kalau memakai anggaran kesehatan ketimbang anggaran pendidikan. Atau di Depsos. Atau ada anggaran khusus yang memang MBG tanpa mengklaim anggaran yang lain. Oke. Karena kan ada undang-undang sisdiknas 20% kan? Yes, mandatory spending jelas dalam undang-undang dasar bahwa anggaran pendidikan itu sekurang-kurangnya dialokasikan oleh pemerintah 20% dari total APBN. Oke. Nah, kemarin di pidato kenegaraan 17 Agustus, Presiden itu menyampaikan, Bang, tahun 2026 kita mengalokasikan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah. Karena nilainya itu 757 triliun. Itu kurang lebih setara 22% anggaran APBN kita. Wah, kelihatannya luar biasa. Tapi setelah kita cross-check, 223 triliun itu diklaim sebagai MBG. Ini kan sudah masuk ke pelanggaran konstitusi, Bang. Rezim hari ini memang rezim yang sejak awal lahir karena pelanggaran konstitusi.